Pondok Indah, sebuah kawasan elit di daerah Jakarta Selatan. Mentereng, rumahnya gede-gede. Sebelum ada demo berjilid-jilid itu, di Pondok Indah, mallnya udah berjilid-jilid. Lapangan golfnya sejauh mata memandang. Ya mungkin yang terakhir tadi kedengaran lebay ya. Tapi intinya Pondok Indah itu adalah kawasan mewah, hunian orang-orang kelas atas Jakarta. Tapi mungkin yang gak banyak orang tahu kalau di era 2000-an awal ada satu rumah di Jalan Pondok Indah Raya yang disebut-sebut sebagai rumah hantu. Sebuah rumah kosong yang telantar. Dari luar kita bisa lihat rumput-rumput ilalang itu tinggi-tinggi tumbuh liar di bagian halaman rumah depan. Jendelanya pada bolong dan temboknya penuh dengan grafiti-grafiti liar. Kontras banget dengan rumah di kanan kirinya. Sekarang sih rumah itu udah gak ada lagi. Cerita seremnya juga udah berlalu begitu aja. Makanya di episode Persami kali ini aku bakal ceritain soal rumah hantu Pondok Indah. Simak terus Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Dan jika kamu dengar cerita ini di kanal YouTube, jangan lupa share atau tulis cerita horor yang kamu rekomendasikan untuk kita bahas bareng. Siapa tahu ceritamu yang akan kami angkat dalam salah satu serial Persami. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data, Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Ya layaknya cerita horor urban legend lainnya, cerita hantu rumah Pondok Indah ini juga punya banyak banget versi. Ya memang gak terlalu beda jauh, tapi versi yang akan aku ceritain kali ini adalah versi yang menurutku paling bikin merinding. Karena kejadiannya di tengah hari bolong. Beneran. Berlangsung ketika langit masih terang, orang-orang masih lalu lalang, apalagi karena jalan Pondok Indah Raya termasuk salah satu jalan arteri yang jadi jalan pergi pulangnya orang kantoran. Kejadian ini berlangsung di pertengahan tahun 2002, kira-kira jam 2 siang. Pak Bram lagi nyetir mobil kijangnya sendirian dari arah Lebak Bulus. Dia pengen ke rumah temennya di daerah Radio Dalam. Jalan Raya Pondok Indah masih ramai lancar karena memang belum jam pulang kantor. Setelah lewat bundaran, mobil kijangnya mendadak mogok. Mobil kijang Bram memang bukan mobil baru, tapi ya bukan mobil lama juga, umurnya masih 3-4 tahun. Mesinnya masih cukup bandel lah. Dia masih cukup sering nyetir pulang pergi untuk balik ke rumah orang tuanya di Solo setiap tahun. Awalnya, Bram mengira mobilnya overheat, kepanasan. Temperatur mobil di dashboardnya memang cukup tinggi, jarumnya udah lewat setengah dari meteran. Tapi kijangnya belum lama ini sempat diservis, dan dari awal punya sampai sekarang, belum pernah mesinnya bermasalah. Lagi pula, Bram ini orangnya cukup apik sama kendaraan. Nah akhirnya Bram meminggirkan mobilnya di salah satu rumah di Jalan Raya Pondok Indah. Seperti rumah-rumah yang lain di Jalan Raya Pondok Indah, rumah di hadapan Bram ini ukurannya cukup besar. Besar banget. Pagarnya tinggi menjulang dan halaman depannya cukup luas. Mungkin bisa kali ya buat upacara bendera anak-anak sekolah. Rumah ini juga punya gerbang gede, terbuka, dan gak terlihat ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah itu. Lalu Bram melihat sebentar ke jalan. Oh gak terlalu ramai. Setidaknya dia nggak bikin jalanan macet. Dipinggirin di sini aman lah, pikirnya. Setelah itu Bram mencoba menelpon orang bengkel langganannya di Pamulang. Nah, waktu Bram bilang mobilnya bermasalah dan mogok di Jalan Raya Pondok Indah, orang bengkelnya juga bingung. Karena terakhir kali diservis, karburatornya itu masih bagus, nggak bermasalah sama sekali. Tapi ya orang bengkelnya mendengar keluhan Bram dan menyanggupi untuk nyamperin Bram. Tapi agak lama ya mas ya, soalnya saya masih tanggung nih, kata si montir. Oh, gak apa-apa. Kalimat Bram tertahan karena ia mendengar suara bola memantul dari arah halaman rumah. Sebuah bola basket berukuran kecil. Bola itu memantul-mantul keluar gerbang. Bram melangkah sedikit untuk menghentikan laju bola tersebut sebelum nyelonong ke jalan raya. Bram benar-benar gak ingat
kalau ia ngelihat ada bola di halaman depan rumah ini sebelumnya. Ia pun melongok sekali lagi ke dalam rumah. Gak ada orang. Ini bola dari mana? Tanyanya dalam hati. Bram pun akhirnya mengambil bola basket itu. Bola basket Spalding ukuran kecil. Ini pasti punya anak-anak yang tinggal di sini. Tapi kok gak ada anak kecil yang kelihatan ya? Dan emang kayak gak ada siapa-siapa di rumah ini. Bram sempat cuek beberapa saat. Dia buka handphonenya dan ngirim SMS ke temennya dan ngabarin kalau dia bakal telat karena mobilnya sedang mogok. Lagi asik ngetik di handphone, tiba-tiba dia dengar suara. Nggak boleh parkir di sini, Pak. Bram tersentak, kaget. Ada pria paruh baya di depan gerbang rumah ini. Bram nggak sadar ada pergerakan sedari tadi. Dia mengintip sejenak dan melihat pintu depan rumah itu terbuka. Bagian dalamnya gelap dan tidak terlihat apa-apa dari luar. Oh, maaf Pak, tapi mobil saya ini tiba-tiba mogok, jawab Bram. Si bapak tidak langsung merespon. Tapi wajahnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda sedang marah atau ngomel. Ia mengenakan kemeja dan celana pendek. Barangkali ia pemilik rumah. Bram sedikit kikuk, tapi lalu teringat pada bola di tangannya. Ah Pak, ini tadi bolanya hampir keluar ke jalan. Mungkin gak sengaja kelempar sama anak bapak. Dan lagi-lagi bapak ini gak langsung jawab. Dia menatap bergantian ke arah Bram dan mobil kijangnya. Lalu bapak ini berjalan pelan menuju ke mobil kijang Bram yang kap mesinnya sudah terbuka. Apanya yang masalah ini Pak? Tanyanya pelan. Wah, kurang tahu saya Pak. Kayaknya karburator sih. Termometernya panas masalahnya. Ini saya lagi nunggu montir ke sini. Maaf ya Pak, ini cuma sebentar kok di sini. Ujar Bram agak terbata-bata sambil nyengir. Oh, gak masalah, timbal si bapak. Bapak itu masih melihat-lihat bagian mesin kijang Bram. Lalu secara perlahan-lahan ia mengutak-ngatik beberapa kabel dan aki mesin. Dari gerakannya kelihatan bapak ini cukup paham dengan mesin kijang. Wah, bener Pak, karburatornya ini, ujarnya kembali. Bram masih bingung dengan bapak ini. Sambil menggoyang-goyangkan bola kecil di tangannya, Bram terkekeh kecil dan menghampiri si bapak, berusaha melanjutkan percakapan. Iya Pak, ini harusnya bentar lagi montir saya datang nih Pak. Saya minta izin di sini sebentar ya, ujar Bram lagi. Kelihatannya saya ada spare. Sebentar. Lalu bapak ini berjalan masuk ke dalam rumah. Bram lalu berpikir beberapa saat untuk menangkap maksud si bapak. Spare. Ia melihat si bapak berjalan masuk ke dalam pintu rumah. Gak ada suara anak-anak. Dia melongok sesekali dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam gerbang untuk menaruh bola kecil di teras rumah si bapak. Pas ketika Bram meletakkan bola kecil, bapak tadi tahu-tahu muncul kembali di muka pintu sambil memegang sesuatu. Ada Pak, bisa dicoba, katanya. Bram melihat benda di tangan si bapak, kabel karburator kijang yang masih dibungkus plastik. Oh, spare part maksudnya. Bram jadi merasa gak enak. Waduh, gak usah Pak, gak usah, gak apa-apa kok. Bentar lagi juga orang bengkel saya datang Pak, katanya terbata-bata. Tapi si bapak ini seperti gak dengar kata Bram dan berjalan menuju ke mobil Bram. Bram pun mengikuti si bapak ke arah mobilnya sendiri dengan perasaan yang agak bingung. Si bapak ini jelas ngerti mesin, caranya ngebongkar, pasang kabel. Terlihat dia udah sangat berpengalaman. Dan benar, gak sampai beberapa menit ia mengibas-ibas debu di tangannya dan menatap Bram. Coba Pak, katanya cepat. Bram terlalu bingung untuk berkomentar. Ia cuma bisa ngangguk kecil dan masuk ke dalam mobil, menyalakan starternya dan jarum indikator dashboard tidak terlihat naik. Konstan ada di tengah-tengah. Bram pun seneng dong. Makasih banyak Pak, saya malah jadi gak enak nih, maaf nih, jadi ngerepotin. Atau nanti spare part yang dibawa montir saya buat Bapak aja ya, kata Bram terpatah-patah, senang tapi sekaligus bingung. Si bapak hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Bram kembali meraih ponselnya, mencoba menghubungi montirnya untuk menanyakan dia udah sampai mana. Di tahun itu tentu saja Google Maps belum kayak sekarang. Si montir menjawab kalau dia sudah sampai Lebak Bulus. Baiklah, harusnya sebentar lagi sampai. Sekali lagi makasih ya.
Belum selesai Bram berterima kasih, si bapak sudah tidak terlihat lagi. Bram sama sekali gak dengar si bapak masuk ke dalam rumah. Tapi pada waktu itu Bram gak mikir macam-macam. Dia langsung masuk ke dalam mobil, nyalain AC dan mencoba gas beberapa kali sambil memastikan mobilnya sudah tidak bermasalah lagi. Montir Bram mengetuk-ketuk kaca mobil, membangunkan Bram dari lamunannya. Bram lalu keluar. "Udah aman nih," ujar Bram singkat. Giliran montirnya kaget. "Diapain mas?" "Dibantuin sama yang punya rumah," ujar Bram sambil menuju ke arah rumah si bapak. Wajah si montir pun tambah bingung. "Rumah yang mana mas?" "Yang ini." Lalu Bram mencelos. Rumah di hadapannya bukan rumah yang baru saja ia lihat beberapa menit yang lalu. Bram melongok kanan, kiri, memastikan bahwa ia masih berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Sejak masuk kembali ke mobil, Bram cuma ngetes gas dan AC. Dia sama sekali tidak memindahkan posisi mobilnya sedikit pun. Bram berjalan mondar-mandir ke rumah-rumah di sebelahnya. Ia tidak mengenali apa-apa. Rumah di hadapan Bram saat ini adalah rumah kosong yang telantar. Dari luar hanya terlihat ilalang yang tumbuh liar di bagian halaman rumah depan. Jendelanya pada bolong dan temboknya penuh grafiti-grafiti liar. Kontras dengan rumah di kanan kirinya. Di bagian teras rumah, Bram melihat bola basket kecil yang masih mulus. Bola basket yang tadi ia pegang. Dia sangat yakin. "Aman mas, apa gak kepanasan dalam mobil?" ujar si montir memecah kebingungan Bram. "Hah?" Bram masih bingung. Pelan-pelan badannya mulai merinding gak jelas. Ia berjalan ke arah kap mesin, membukanya pelan-pelan. Apa yang seharusnya adalah kabel karburator baru, ternyata itu adalah ilalang mati yang terikat-ikat basah dan penuh dengan tanah. Bram dan si montir melihat satu sama lain. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka berdua. Pada akhirnya, kijang Bram harus ditarik oleh mobil si montir. Keduanya tidak ada yang berani untuk melihat rumah itu lagi. Mereka cuma bisa diam, hening, dan tidak ada yang bicara di sepanjang jalan menuju bengkel. Saya Rifa, sampai jumpa di Persami episode selanjutnya.